السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Al-Ittihad Jalan Legenda Wisata Boulevard. Pemirsa, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Mat Naji dan Ustadz Abi Maki. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali yang perlu kita cermati karena kita adalah umat akhir zaman di mana kita pada saat ini menghadapi begitu banyak tanda-tanda akhir zaman. Tema kita adalah ketika kebenaran didustakan dan kedustaan dibenarkan. Bagaimanakah memahami tanda-tanda ini? Silakan ikuti Damai Nusaku yang tentunya masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tidak ada yang namanya nabi kecuali nabi itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang namanya nabi kecuali nabi itu mengajak untuk berbuat baik. Dan perlu diketahui, nabi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti hak adanya, benar adanya. Namun walaupun demikian, nabi ini dibekali oleh Allah ilmu. Nabi ini pun dibekali iman, bahkan nabi pun dibekali mukjizat. Namun begitu hadir ke masyarakat, berapa banyak umat itu yang mendustakan nabi. Membohongkan terhadap kenabiannya. Padahal yang memilih adalah Allah. Mustahil nabi mengajak kebaikan tapi dirinya tidak berbuat baik. Mustahil karena nabi ini pilihan Allah. Tapi jika manusia yang memilih bisa jadi orang penegak keadilan. Apakah dia sudah mampu berbuat adil? Padahal ceritanya penegak keadilan.
Orang yang menangkap daripada punten, kerusuhan, permusuhan, ataupun ini adalah menangkap untuk orang-orang jahat. Apakah orang yang menangkap orang jahat itu adalah orang-orang yang baik, tidak berbuat jahat? Itu ketika manusia memilih. Iya. Tapi jika Allah memilih dengan mengatakan, ini Nabi, aku pilih engkau untuk menyampaikan kebaikan, pasti kebaikan yang disebarkannya. Tapi walaupun demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi banyak penolakannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini Nabi. Nabi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang namanya Nabi, itu paling tidak ada khasnya 3. Yang pertama, Nabi ini pasti didustakan oleh umatnya, oleh kaumnya pada saat mereka para Nabi berjuang di awal-awal. Bukankah ketika Nabi Muhammad SAW tiba menyampaikan kalimatnya bahwa syiar Islam adalah yang harus dipegang oleh kalian di Bukit Sofa. Apa kata Abu Lahab mengatakan? Alihada jama'tana, hanya untuk mendengar ocehan ini saja kau memanggil kami. Maka saat itulah punten, Nabi pun yang menyampaikan yang hak. Padahal selama 40 tahun terkenal dengan kebaikan, terkenal dengan al-amin. Begitu menyampaikan yang hak, apa intinya? Didustakannya. Dan itulah kenyataannya. Kok bisa? Kan Al-Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin. Pasti setiap nabi itu ada musuhnya, syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Nah, nabi saja bisa didustakan. Nabi saja bisa untuk bagaimana caranya orang itu tidak percaya terhadap Al-Quran. Maka bagaimana caranya dia akan mengatakan Nabi ini adalah pendusta. Nabi ini adalah penyihir. Kenapa? Bagaimana caranya agar yang namanya Quran itu tidak dikatakan firman Allah. Setiap Nabi dikatakan itu iya. Karena apa? Ada musuhnya. Yang kedua, punten, pegang baik-baik. Nomor 2, Nabi ini bukan hanya sekedar ada musuhnya. Tapi apa? Dalam kenyataan yang indah, Nabi ini diusir dari tempatnya. Tidak ada Nabi yang tidak diusir. Kenapa? Cek baik-baik kalimatnya. Ketika Waraqah ibn Naufail kedatangan Rasulullah dengan menyatakan 3 hal Waraqah ini. Bukankah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali dalam keadaan gundah, dalam keadaan ketakutan, siapa yang datang semalam? Begitu datang ke Waraqah ibn Naufail, diantar oleh siapa? Siti Khadijah. Waraqah ibn Naufail hanya 3 perkataannya. Yang pertama, alladzi ja'akal bariha huwa namusul akbar. Yang datang semalam itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Nabi Isa. 1 jawaban. Yang kedua, anta khatamul anbiya, kamu itu adalah nabi akhir zaman. Itu nomor 2-nya. Dan nomor 3-nya lihat, ya laitani jaz'an, alangkah baiknya aku menjadi atau saat engkau diusir dari kota Mekah, aku masih muda untuk menolongmu. Sahabat pun Rasul bertanya, ya Waraqah, apakah aku akan diusir oleh kaumku, oleh orang Mekah, padahal orang Mekah ini adalah mencintaiku, mengatakan aku adalah al-amin. Apa kata Waraqah? Tidak ada seorang nabi kecuali diusir dari kampung halamannya. Itu cirinya nabi. Diusir. Nah punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ayat yang dibacakan oleh qari tadi kan. Begitu umat Nabi Lut mengatakan kumpul. Akhriju ala Lut min qaryatikum. Keluarkan Lut dan keluarganya. Dari mana? Dari daerah kamu. Tahu gak alasannya apa? Apa alasannya mereka mengusir Nabi Nuh? Jawabannya apa? Innahum unasun yatatoharun. Karena Nuh dan punten keluarganya adalah orang yang bersih, orang yang jujur. Maka dihindarkan, jangan ada di tempat ini. Bisa dibayangkan begitu. Jangan sampai terjadi gara-gara RT-nya soleh, RT-nya baik, senang ke masjid, senang mendukung kebaikan. Jangan dipilih lagi, berantakan nanti gak bisa berbuat maksiat kalau RT-nya dia. Kalau seandainya RW-nya soleh, jangan dipilih lagi. Kenapa? Bahaya ini RT RW-nya kalau soleh begini. Akhirnya takutnya kepada tempat-tempat yang memungkinkan di situ, tempat-tempat yang harusnya dipegang oleh pemimpin yang soleh. Karena dengan mengatakan, awas bahaya ini, pimpinannya soleh, jangan dilama-lama memegang jabatannya. Kan mengerikan.
Ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Usir. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga, tanda Nabi itu adalah diperangi, dimusuhi. Itu zaman Nabi. Sekarang Nabi tidak ada, iya. Tapi apa yang diturunkan oleh Nabi apa? Al-Quranul Karim ada. Oh saya nggak paham terhadap Al-Quran. Tanya kepada para ulama. Fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama. Seperti apa? Bagaimana? Kenapa? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika melihat keadaan, jangan heran apabila kebenaran seakan-akan punten dipendam dan tidak nampak, namun kemungkaran seakan-akan menjadi benar. Siapa yang melakukan ini pasti Al-Quran sudah jelas mengatakan, jangankan buat kita, Nabi pun banyak orang yang berani melakukannya. Siapa mereka? Syayatinul ins wal jin. Mereka itu ada setan-setan yang berbentuk jin atau yang tidak nampak, dan setan-setan yang berbentuk manusia yang sangat nampak. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selalu dah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena doa ini yang sangat paten untuk kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Masya Allah, luar biasa sekali. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah dari Abi Maki yang kembali menegaskan kepada kita betapa para pengikut Nabi pasti diuji oleh Allah, oleh beberapa orang-orang yang mengingkarinya. Bahkan hingga sampai saat ini kita mendengarkan apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah belasan abad tahun yang lalu, bahwa kelak akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan tipu-tipu daya. Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Kiai Syarif Manaji. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dalam segmentasi yang kedua ini. Kiai Syarif akan mengajak kita untuk mencermati sebuah hadis yang memang patut kita pahami secara baik-baik. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pada masa itu orang berdusta akan dibenarkan, sementara orang yang berkata benar akan didustakan. Para pengkhianat akan diberikan amanah dan tanggung jawab, sementara orang yang jujur akan dikhianati. Kapan terjadinya? Silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keistiqomahan dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Ibu, insya Allah nanti habis acara damai akan dapat masing-masing 5 gram emas dari Mas Agung. Tapi saya bohong. Nggak enak banget digituin kan ya. Itulah yang terjadi, yang disampaikan dan sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang kemudian menjadi penipu, berkata sesuatu demi untuk kepentingan diri sendiri, demi untuk kebahagiaan sendiri, dan tidak memikirkan orang lain. Nggak enak dibohongin, sakitnya sampai ke dalam hati. Apalagi kalau kita dibohongin oleh orang-orang yang kita percayakan sebagai pengurus atau pemimpin dari semua urusan kita. Ibu Pertiwi berkali menangis dari lantaran banyak pemandangan saat ini orang-orang yang diberikan amanah untuk memberikan keadilan, penegakan hukum, justru mereka terperosok dan menjadi pelanggar hukum. Kita sangat berduka dan semoga akan terus Allah berikan perbaikan-perbaikan buat negeri ini. Biar bagaimanapun kita berharap
bahwa pemimpin-pemimpin kita selalu dalam bimbingan Allah. Tapi faktanya memang kita disuguhkan dengan pemandangan yang seakan-akan mereka tutup mata dengan sebuah kesalahan yang jelas-jelas tampak dan mereka sesungguhnya bisa membedakan. Coba bayangkan bila ada orang-orang yang jelas-jelas tersandung masalah korupsi, kemudian masih bisa dipilih untuk menjadi wakil-wakil rakyat di negeri ini. Bagaimana mungkin engkau memberikan maaf dan kepercayaan berkali kepada mereka yang telah mengkhianati negeri ini? Itulah yang sudah diprediksi oleh baginda Rasulullah. Hadis yang tadi disampaikan oleh Mas Agung termaktub dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi sudah menginformasikan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang pada manusia zaman di mana tahun-tahun itu dipenuhi dengan para penipu. Kerjaannya bohong melulu. Rakyat dikasih janji-janji manis, kemudian pada ujungnya menderita. Tetapi kita tidak pernah berputus asa karena ada kekuatan doa yang kemudian menyelamatkan pemimpin-pemimpin kita untuk mereka menjadi orang-orang yang amanah. Kita lihat jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah terjadi. Bahwa sabda Nabi SAW pada saat itu, tahun-tahun yang penuh dengan para penipu itu, yusaddaqu fiha al-kadhibu, dianggap benar. Banyak orang yang membenarkan pada tahun itu seorang yang kerjaannya berdusta. Dia tahu ini orang bohong, tapi demi kepentingan pribadinya dibenarkan itu kebohongannya. Sekelompok orang yang mereka ditutup mata dan telinganya dari kebenaran. Ini terjadi jamaah sekalian berbahagia. Kita melihat betapa banyak sandiwara dalam tanda kutip yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Mereka yang tahu betul bahwa rakyat Indonesia adalah orang-orang yang menjadi amanah dan kudu difikirkan bagaimana kesejahteraan mereka. Kita lihat banyak pejabat kita yang kalau kita hitung gajinya resminya kagak mungkin punya duit miliaran. Kekayaannya sampai miliaran. Dari mana nih? Mereka menghirup darah rakyatnya. Waliyadzubillah. Tetapi ini adalah satu fakta yang tidak kemudian membuat kita jadi putus harapan. Kita salah satu hikmah jadi orang yang berada di akhir zaman adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ente kalau udah jadi umat Nabi Muhammad kagak sendirian. Banyak cara untuk engkau terproteksi dari hal-hal yang membahayakan. Nabi sampai kasih pesan, titip pesan satu malam aja. Malam Jumat ini termaktub dalam kitab Ihya. Imam Ghazali memberikan tips. Satu malam aja di malam Jumat ente baca surat Al-Kahfi, maka engkau akan terpelihara dari kejahatan fitnah Dajjal. Bencana dari Dajjal, mana ada yang lebih hebat dalam mendatangkan bencana melebihi Dajjal. Tapi kalau ente baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ati. Siapa orang yang dia baca surat Al-Kahfi malam Jumat, maka di antara keistimewaan yang Nabi sampaikan adalah ufiya minad da'i wad dubailati wa dzatil jambi wal barasi wal juzami wa fitnatid dajjal. Jadi bila kemudian Ibu Pertiwi ini dikawal dari kaum muslimin dan muslimat membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka segala tipu daya yang ada di negeri ini akan sirna seketika. Sallu ala Nabi. Bentuk kasih sayang baginda Rasulullah. Apa yang kemudian Nabi sampaikan, nanti ada orang yang berdusta dianggap benar, dan kemudian wa yu'tamanu fiha al-khainu, diberikan kepercayaan pada tahun itu orang yang jelas-jelas pengkhianat.
Jemaah, rasanya kita sepakat para koruptor dan mereka yang memanipulasi hukum di negeri ini adalah mereka sedang mengkhianati Ibu Pertiwi. Maka jangan pernah lagi diberikan kesempatan untuk mereka mengkhianati kesekian kalinya. Jemaah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang paling bahaya adalah wa yantiqu fiha arwaibidah. Ditanya apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah ar-rajulu at-tafihu fi amril ammati. Yang disebut dengan ruwaibidah adalah seorang lelaki yang bodoh dengan keterbatasan yang dia punya, dengan minimnya pengetahuan yang dia miliki, tapi diberikan kesempatan untuk memimpin kebutuhan buat orang banyak. Ini yang bikin cilaka. Orang-orang yang udah jelas punya keterbatasan dalam memimpin satu komunitas, kemudian diberikan kepercayaan untuk mengatur urusan orang banyak. Sabda Nabi, ini dia yang paling celaka. Bila satu umat di tahun itu, bila dipimpin oleh orang yang mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Tentu saja kita ingin mengetahui lantas bagaimanakah hal itu terjadi, kapan itu terjadi. Anda sendiri yang mengetahui jawabannya. Baik, insya Allah di segmen 3, 4, dan 5 kita tentu saja akan mengelaborasi tema yang sangat menarik sekali ini dengan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Untuk itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Yang saya hormati Pak Kiai. Ada yang saya mau tanyakan, Pak. Justru yang terjadi di setiap hari kita melihat dari televisi, justru yang terkena masalah itu pejabat-pejabat, gubernur sampai hakim terakhir ya. Mungkin di sini perlu peran ulama masuk ke sistem mereka, Pak. Jadi mungkin ada suatu kewajiban dari para pejabat tersebut bagaimana kolaborasi dengan para ulama, tokoh-tokoh agama terutama. Baik, aja, terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Mensaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertaubat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertaubat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan dari jemaah Masjid Al-Ittihad yang insya Allah akan mewakili pertanyaan Anda di rumah. Ada satu pertanyaan menarik yang saya ulangi lagi yang akan dijawab oleh Habib Maki dari Bapak Arifin berkaitan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Justru orang-orang yang kita berikan amanah melakukan pengkhianatan terhadap amanah itu sendiri. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana peran ulama untuk bisa masuk menyelesaikan masalah ini, Abi? Iya, Masya Allah, jazakumullah khair dengan pertanyaan yang disampaikan sangat luar biasa sekali ya. Peran utama atau peran utama yang harus dilakukan oleh ulama. Yang pertama ingin disampaikan dulu, kenapa ulama itu harus berperan di dalam masalah ini. Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena jelas kalimat yang sangat indah yang digambarkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ulama itu warathatul anbiya. Ini yang pertama harus dipegang. Iya, mungkin ada yang menyatakan kenapa ulama harus turun tangan dalam masalah ini. Harus, kenapa? Warathatul anbiya.
Begitu, iya. Punten, selanjutnya dengan mengatakan jelas sekali peran utama ada kalimat yang sangat indah. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama kepada pemimpin yang berbuat salah. Dan sekarang masalahnya, iya, mana ada pemimpin yang mau dekat dengan ulama. Kayaknya mendekat dengan ulama itu sesuatu yang berbahaya buat dirinya. Kalau seandainya sudah pemimpin menjauhi daripada ulama, hakikatnya dia sedang mengundang daripada bencana kepada dirinya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para umara di zaman dulu, umara di zaman-zaman, baik itu umara di zaman Khalifah Umawi ataupun Abbasi, subhanallah ketika jumpa dengan ulama, ada perkataan yang selalu diucapkan, wahai ulama, kalimatnya ada dua, nasihati aku dan doakan aku. Siapa sekarang yang terdata umara mana yang datang ke ulama lalu bertanya nasihati aku lalu doakan aku, kecuali saat mau pemilu. Selain itu nggak datang. Iya. Kenapa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah? Jelas sekali dengan kalimatnya, ucapannya, tidak ada yang paling baik yang disampaikan oleh seorang ulama kecuali menasehatinya. Caranya menasehati, kalimatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin, punten, bisakah kita datang kepada mereka lalu untuk menasehatinya? Ada sekarang kasus ini, apakah dikembalikan ke ulama? Tolong ini nasihati fulan, dia telah melukakan ini. Yang ada ulama, kalau ada masalah hukum fikih lari ke ulama. Kalau dalam masalah perceraian KDRT paling tidak nanya ke ulama. Tapi begitu dalam urusan masalah lain kenegaraan yang ada, misalnya dengan mengatakan punten narkoba, lalu apa korupsi, apakah ada yang memanggil ulama untuk menyelesaikan ini di pengadilan? Tanya solusinya bagaimana? Karena Al-Quran mengatakan idza tanaza'tum fil amri farduhu ilallahi wa rasuli. Kalau seandainya ada masalah maka kembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kayak begini nih, kalau ada orang sakit peranan dokter apa? Yang ngobatin. Masalahnya yang sakitnya nggak mau ke dokter. Itu masalahnya. Kalau ditanya peranan ulama apa? Ya peranan ulama membenahi lalu menyelesaikannya. Lihat Al-Quran, lihat hadis, sejarah ada semuanya. Karena at-tarikhu yatakarrar. Simpan baik-baik. Sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Tidak ada yang tidak berulang. Sejarah itu berulang. Maka daripada itu ada kisah-kisah. Untuk apa? Untuk menjadikan bahasan ketika Anda terjadi ini. Ini loh kisahnya. Terjadi ini loh kisahnya. Punten, Nabi Muhammad SAW saja. Ia dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan wa kullan naqussu alaika bi anba'ir rusul. Iya kan? Wa kullan naqussu alaika, dan aku tak sampaikan kepadamu kisah-kisah tentang para nabi. Untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Manusabbitu fuadak. Artinya apa? Untuk mengokohkan hatimu. Untuk menguatkan hatimu. Punten, para nabi saja, khususnya Rasul SAW diberikan kisah untuk memberikan jalan keluarnya seperti apa. Sekarang punten, alangkah baiknya kembali kepada para ulama. Kisah-kisah salafus soleh. Kalau seperti ini apa hukumannya? Kalau seperti ini bagaimana solusinya? Bagaimana keadaannya? Tapi tadi gambaran yang singkat. Apa peranan dokter? Peranan dokter itu apa? Ngobatin. Kalau pasiennya nggak mau ke dokter, bagaimana coba? Sekarang kita tanya, kalau pasiennya nggak mau ke dokter diapain? Ya dipaksa. Maka sekarang siapa yang memaksanya? Orang yang mampu memaksa orang sakit untuk berobat ke dokter. Maka dengan mengatakan siapa yang bisa untuk menyampaikan daripada peranan ini. Libatkan para ulama, libatkan para kiai, libatkan para habaib dalam masalah ini. Kenapa? Mereka punya solusi yang jitu karena mengeluarkan daripada pada kata-kata hikmah Al-Quran, Sunnah. Ini loh kejadiannya kalau dalam Al-Quran begini, dalam Sunnah begini. Punten semuanya. Tapi sekalinya pun dinasehatin, sampai sekarang punten bahasanya, LGBT aja, ulama sudah berperan, kiai sudah berperan. Apa yang terjadi sekarang ini? Apakah ada punten hal-hal yang memuaskan untuk masyarakat? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masalah perzinahan, apa? Ulama sudah jelas mengatakan kalimatnya hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tapi apa peranannya yang telah membantu masalah ini? Maka tidak bisa dipisahkan tiga hal. Ulama, lalu umara, lalu agniya, ini tidak boleh dipisahkan. Kalau sudah terpisah, ini berbahaya. Ini mungkin singkatnya dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali. Dan satu lagi hal yang harus perlu kita ulang-ulangi agar kita tidak melakukan pembiaran terhadap
apa yang kita alami saat ini, karena kita yang tidak melakukan pun kelak akan terkena bencana. Naudzubillah min dzalik ya Abi ya. Betul. Baik. Naudzubillah seperti itu. Bahkan hukuman yang Allah berikan azab itu kepada orang yang melihat kemungkaran lalu dia lam yatama'ar wajahnya itu tidak kaget ketika melihat kemungkaran. Dia biasa saja. Itu dia ketika Allah berikan azab, malaikat bertanya, ya Allah, kenapa harus diazab kampung ini? Dia kan orang soleh. Apa jawaban Rasulullah, jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai dari orang soleh itu. Kenapa? Karena dia cuek terhadap maksiat yang ada. Hati-hati, maka bergerak untuk menumbangkan yang namanya kezaliman. Syukran. Luar biasa. Terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Uki yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Mat Haji, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, jika seandainya kita mengetahui sebuah kebohongan, kemungkaran, tapi kita dipaksa untuk diam karena diancam. Terus karena rasa takut, jadi kita tetap diam. Apakah kita juga ikut menanggung dosanya Ustadz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu, kayaknya ini kisah nyata ya. Kalau melihat wajahnya. Iya, gitu ekspresinya gitu ya. Dan memang banyak. Kita menyaksikan orang-orang yang kemudian pertama lantang menyuarakan kebenaran, tidak setuju dengan kedustaan, kemudian beberapa hari kemudian menjadi terbungkam mereka punya lisan. Pastinya kita bisa menduga bahwa ada intimidasi, ada tekanan. Bagaimana pada saat itu terjadi? Pertama, itulah kenapa kemudian kita harus menjadi orang yang kuat. Agar kita tidak mudah terintimidasi, agar kita tetap bisa membela yang disebut dengan kebenaran. Maka itu ada orang-orang pilihan yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi buat ilustrasi kayaknya kita perlu belajar kepada mereka yang disebut dengan musuh-musuh Nabi Musa di awalnya. Para penyihir Fir'aun itu kan dikontrak oleh Fir'aun buat menolak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan mereka kemudian berusaha membela, menutupi dari kebohongan yang mereka sudah rencanakan. Tetapi kita mendapatkan sebuah apresiasi dari Al-Quran ketika Allah bercerita itu para penyihir Fir'aun begitu kalah mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan, yang diceritakan dalam Al-Quran. Qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Langsung mereka beriman, artinya ada keberanian tuh. Itu Fir'aun paling bengis tuh. Sampai pada ayat Al-Quran lanjutannya Fir'aun berkata yang Allah ceritakan, qala amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian bisa-bisanya langsung beriman sama Nabi Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Jadi kisah yang di dalam Al-Quran ini perlu kita jadikan teladan ketika mereka berani menanggung resiko dalam hal menyampaikan kebenaran. Ibu, bapak, kita pada saat menyuarakan kebenaran, kalaupun kita harus mati, mati di jalan Allah. Cilakanya mereka adalah orang-orang yang kemudian ketakutan dalam menyuarakan kebenaran. Dia lupa bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran dia ditemani oleh yang Maha Rahman. Itu kata kuncinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi sebuah konsekuensi dari seorang yang berdakwah tentang kebenaran, dia akan berhadapan dengan para pelaku kedurhakaan. Dan itu adalah sunnatullah. Tetapi bersyukur kita pada saat berada di pihak orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran. Lah, bagaimana kemudian kita pada titik yang sangat lemah Ustadz? Agama membolehkan, tetapi dalam kondisi orang yang paling lemah. Pada saat engkau tidak bisa menyuarakan kebenaran, hatimu tetap menolak. Bahwa saya sebenarnya nggak mau ikut terlibat dengan kedustaan ini Ustadz. Kan sekarang fakta banyak. Ketika sudah tidak suka kepada seseorang, kemudian dicari-cari celah untuk mencelakakan saudaranya sendiri. Padahal ini buat kepentingan Ibu Pertiwi. Yang kita perlu mencari orang-orang yang amanah. Mereka orang-orang yang terbaik dengan kemampuan berpikir dan ucap serta perbuatan selaras. Tidak ada kedustaan. Tetapi orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, mereka kemudian melakukan sebuah usaha untuk menjegal orang-orang terbaik di negeri ini. Karena memang menginginkan negeri ini supaya terus terjadi penipuan kedustaan-kedustaan. Buat ibu yang tadi,
bahwa yang bertanya, ya saat itu bila engkau tak mampu menahan bahaya itu, ya engkau cukup dengan diam. Tapi membenarkan sesuatu yang salah, harus kita pikirkan panjang. Bagaimana pertanyaan engkau, jawaban yang akan kau sampaikan saat ditanya oleh Allah. Kau lebih takut kepada makhlukku, tetapi tidak takut kepada pencipta dari semua makhluk. Ala kulli hal saya ingin sampaikan, Nabi SAW sayang betul sama kita. Maka buat negeri ini, supaya semua kejahatan tidak tersentuh kepada kita, Nabi ajarkan, siapa orang yang baca, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, salasan, 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan mendatangkan bencana kepada orang itu sesuatu pun. Ini bukti sayang baginda Rasulullah kepada umatnya. Akan ketemu dengan orang-orang yang mereka memaksakan kehendak dan berlaku zalim kepada orang yang lemah. Maka proteksi diri kita dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allah yang belain kita. Jadi sampaikan terus kebenaran, kendati pun kau harus terpisah dari kehidupan di dunia ini. Karena kebenaran, mati dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran adalah cita-cita orang yang merindukan keridhaan yang Maha Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dedi Setiawan. Ingin bertanya tentang saat ini di dalam menjelang suhu politik yang memanas. Banyak sekali fitnah yang sangat keji, terutama mungkin kalau saya boleh bicara dari buzzer RP gitu ya. Nah, persoalannya kita sendiri diminta untuk berkata diam atau kalau berkata salah lebih baik diam daripada berkata salah gitu kan. Akan tetapi banyak juga sekarang para ustadz, mubalik dan sebagainya mengajak untuk perang di medsos. Sama melawan kebohongan. Kezaliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih. Jadi kita naikkan di level media sosial. Abi tahan dulu, insya Allah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Anda masih bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yang pada intinya adalah bagaimana kita melawan kezaliman. Nah, kita akan dijawab oleh Abi dari Bapak Dedi berbicara tentang kezaliman. Sementara ini kita bisa berhadapan dengan orang yang merasa kita didolimi, bertabayun. Tetapi sekarang ada media sosial. Bagaimanakah melawan kezaliman melalui media sosial, Abi? Ya, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semakin bisa menegakkan yang hak dan menumbangkan kebatilan. Amin ya Rabbal Alamin. Pegang baik-baik, Islam ini sangat tidak menerima kemungkaran. Mungkar ini adalah sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, itu mungkar. Menzolimi orang lain itu mungkar. Iya, membohongi orang lain itu mungkar. Ini adalah menipu orang lain adalah mungkar. Maka layanannya dekatnya ada fahsya dan mungkar. Kalau fahsya ini ada perbuatan yang dirasakan kenikmatannya, kerugiannya diri sendiri. Seperti zina misalnya. Nggak mungkin zina di depan orang lain. Sendiri-sendiri nggak bakal ketahuan. Lalu apalagi misalnya minum khamar sendiri. Iya. Tapi kalau kemungkaran ini lebih jelas untuk merugikan orang lain. Sekali lagi. Maka dikatakan kalimatnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dua-dua ini tidak bisa dilepaskan. Ada fahsya, ada mungkar. Tapi Rasulullah mengatakan kata-katanya man ra'a minkum atau idza ra'a minkum mungkaran. Apabila engkau melihat kemungkaran falyughayyirhu, maka robahlah. Rasulullah tidak mengatakan jika kalian melihat yang fahsya, tidak, karena fahsya ini selalu menyembunyikan diri. Tapi kalau mungkar itu nampak. Kalau fahsya ini nggak ada bilang mengatakan perbuatan fahsya ini akan disembunyikan oleh pelakunya.
Tapi kalau mungkar nampak kita wajib menumbangkan, menyelesaikan kemungkaran ini. Ini perbedaan antara fasyad dan munkar untuk diketahui lebih dalam. Maka Islam tidak menerima kemungkaran. Apa dikatakan? Falyughayyirhu, maka rubahlah. Dengan apa? Pertama dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, dengan fabilisani, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, fabi qalbi. Bayangkan tangan, lisan, hati ini seakan-akan mengatakan sekecil apapun Anda bisa punya kesempatan untuk menegakkan yang hak, untuk membela yang hak, membuka daripada kekeliruan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Ini sudah jelas sekali. Apapun tidak mengatakan istilahnya jika kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Nggak bisa, ya sudah. Tidak. Tapi tetap dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Subhanallah. Jadi istilahnya apapun di antara kita mampu untuk lihat, membuka, membongkar ataupun memperlihatkan sesuatu yang hak lalu menumbangkan yang batil, sekecil apapun lakukan. Melalui medsos harus silahkan, karena sekarang ini medsos merupakan salah satu dakwah daripada kita semuanya. Siapapun. Karena apa? Di zaman Rasulullah SAW, ketika melihat para pendai, bukan hanya orang yang berdakwah dengan dengan dakwah, caranya berdakwah, menasihat orang, tidak. Tapi para penyair pun berdakwah dengan syairnya. Para penyair, Kalau sekarang ini para penulis, ayo Anda yang pandai menulis, buatlah tulisan-tulisan artikel-artikel yang islami. Wahai Anda yang bisa melakukan apa? Seni daripada kata-kata, seni daripada pramen, atau seni daripada apa? Yang mungkin kalau dibilang film-film pendek begitu ya. Buatlah, karena itu akan menarik. Coba sekarang kan kita lihat seorang ulama, seorang kiai berbicara pendek cuma 1 menit, 2 menit. Tapi dihiaskan dengan apa? Suaranya bagus, backsoundnya bagus, gambar belakangnya bagus. Lebih apa? Lebih enak, itu pun nikmat. Dan pahalanya luar biasa. Maka siapapun yang pandai masalah ini lakukan. Jadi kalau mengatakan bagaimana untuk masalah medsos ini, medsos adalah saat ini merupakan senjata yang paling luar biasa, cukup ampuh. Maka gunakan hal ini untuk mengangkat daripada keagungan Islam. Dengan cara apa? Ya semakin kenikmatan kita dapatkan, semakin banyak pertanggungjawaban kita. Handphone ini semakin banyak pertanggungjawabannya. Semakin handphonenya canggih, semakin banyak pertanggungjawabannya. Ayo, handphone punya aplikasi beberapa kata di situ. Bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Sekarang apa yang telah dilakukan dengan handphone ini, semua akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Jangankan kita, Pak Punten, Nabi aja ditanya. Adam, selama engkau 960 tahun menjadi Nabi, apa yang telah kau lakukan? Nabi aja ditanya. Hai Nuh, selama engkau menjadi Nabi, Rasul, apa yang telah kau lakukan? Semua ditanya, apalagi kita. Berarti apapun yang kita miliki akan ditanya. Subhanallah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang semuanya akan sia-sia, semua tercatat. Maka Masya Allah, terima kasih dengan pertanyaan ini. Kita bergerak, kenapa? Dengan tangan kita bisa dengan jari jemari ini mengeluarkan kata-kata yang manis. Ukir bahasanya, tapi tetap punya tata krama, sopan santun dalam menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena itu gaya Rasulullah SAW. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau cara menyampaikan walaupun baik tapi dengan kata-kata kasar, dengan tata cara yang salah, maka orang akan berlari dari hadapanmu. Maka kita, khususnya orang Indonesia, punya kelembutan hati, maka aturlah bahasa sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditegaskan justru media sosial adalah semacam anugerah dari Allah untuk semakin efektif dalam berdakwah, Abi ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya, Ibu Rina yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Maskernya mungkin bisa diturunkan biar jelas suaranya, maskernya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimanakah apabila ada seseorang yang berbohong atau tidaknya dengan tujuan ingin viral dan membuat sensasi, apakah itu dibenarkan dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong agar viral. Nah ini kan sering kita hadapi, ya Allah lindungi kami dari perbuatan ini. Kiai silakan Kiai. Ya,
Nabi berikan satu panduan terhadap orang yang berbohong itu supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Panduan dalam pengertian ini kalau orang berbohong pasti begini selanjutnya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Itu sabda Nabi. Kalau orang yang berbohong pasti dia selanjutnya adalah ingin mendatangkan petaka-petaka perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dalam riwayat tadi disebutkan kalau ada orang yang berbohong, malaikat kabur karena dari mulutnya itu mengeluarkan bau busuk. Dari lantaran dia berbohong. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi orang itu? Jangan dipercaya, jangan ikut dipiralkan. Maka aneh yang disampaikan dalam hadis tadi pertama, kok ada ya orang-orang yang tahu nih orang lagi bohong gitu. Tapi masih dibelain dan dianggap benar gitu karena punya kepentingan. Itu berarti orang tersebut pada waktunya dia akan mengkhianati orang yang dia benarkan kebohongannya. Itu mentalitas dari pengkhianat. Maka mereka akan tidak pernah berpikir panjang untuk orang lain. Yang penting dirinya beruntung. Lalu bagaimana kemudian buat kita tolak. Kita nggak boleh ridho terhadap kemungkaran. Tadi disampaikan. Kebohongan itu adalah satu kemungkaran. Karena mereka adalah orang yang memanipulasi sesuatu yang dia sampaikan. Bahkan begini Mas Agung, dalam berceramah saja, kalau dia menyampaikan berita bohong supaya terjadi gelak tawa, maka itu sebuah dosa, kebohongan tuh. Dia perlu diingatkan dalam surat Al-Isra, kita dipandu betul oleh Al-Quran. Ente jangan ikutin sesuatu yang ente kagak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa konsekuensinya? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini perlu disampaikan buat negeri ini. Buat mereka yang mengetahui dengan pasti itu adalah kebohongan. Dan terus masih membenarkan kebohongan itu. Karena kepentingannya dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketahuilah surat Al-Isra ini menjadi sebuah warning keras. Jangan kau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, itu semua kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban. Jadi dengan tegas saya ingin katakan terhadap apalagi orang yang sudah kita tahu mereka berbohong demi untuk viral jadi sensasi, katakan tidak untuk sebuah kebohongan. Katakan tidak untuk sebuah kemungkaran. Engkau jangan pernah membuat orang berbahagia di saat bersamaan kau khianati perintah dari yang maha sempurna. Enak aja ente lagi mau benerin omongan tuh orang yang udah jelas salah. Emangnya ente kagak tahu? Tadi ayatnya dibaca, Allah lihat semuanya. Dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengutip hadis, manusia dalam keadaan lalai. Kenapa? Mereka lupa ada rokib atid di kiri kanannya. Itu bakalan nyatet ente. Di dunia sampai berapa tahun sih? 80 tahun juga udah kagak enak hidup kelamaan. Ente bakalan lama, sadarlah bahwa bumi pertiwi ini membutuhkan orang-orang yang rela berkorban demi menghadirkan kesejahteraan. Bukan mereka yang meraup kekayaan demi kepentingan sendiri atau golongan. Bumi pertiwi diperjuangkan dengan tetesan darah para syuhada. Maka lakukan yang terbaik buat orang-orang yang ada di setelahnya. Wow, speechless nih Kiai. Artinya bisa ditegaskan bahwa kebohongan ini semacam penyakit yang susah untuk disembuhkan. Bahkan ketika sudah dia tobat, ketika dicap orang pembohong, ya udah selamanya pembohong begitu Kiai. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya selanjutnya Bapak Gunawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga Allah merahmati kita semua dan para Ustadz juga. Saya ingin bertanya Ustadz, minta doanya agar kita tidak salah dalam memilih kebenaran atau kedustaan. Atau informasi yang salah diterima langsung kita share. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hukuman yang terbaik Ustadz untuk orang yang berdusta ini kan. Yang terbaik dalam pandangan Allah ya. Kalau dalam pandangan makhluk kan masih banyak kesalahannya, banyak kekurangan. Baik. Itu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selalu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mas Gunawan. Secara singkat kita bagi dua, Abi dan Kiai. Yang pertama doa untuk menentukan apa, adakah doa khusus untuk menentukan kebaikan dan keburukan, Abi? Iya, Masya Allah, jazakumullah khair. Dengan pertanyaan ini mewakili daripada seluruh bangsa Indonesia mungkin ya. Doa apa yang terbaik yang harus kita ucapkan dalam saat-saat seperti ini? Sebelum saya sampaikan doa apa, izin untuk menyampaikan daripada yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Mantaji tadi. Jangan lupa baca suratul Kahfi. Ini dia, baca suratul Kahfi. Allah bebaskan dari fitnah Dajjal aja dibebaskan. Apalagi fitnah-fitnah yang ada di negeri ini. Bebas semuanya. Hanya masalahnya adalah siapa di antara kita yang berdisiplin diri baca suratul Kahfi di Lailatul Jum'ah itu. Serempak semuanya melalui mimbar indah Damai Indonesiaku ini. Mari kita membaca suratul Kahfi seluruhnya di setiap malam Jumat. Ini adalah ajakan. Iya, bismillah. Lalu yang keduanya adalah doa terindah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini kata-katanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak adalah hak dan berikan kepada kami kemampuan untuk merenggut yang hak itu, untuk membela yang hak itu, untuk mengangkat yang hak itu. Itulah kalimatnya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi yang batil itu, untuk menumpas yang batil itu, untuk menumbangkan yang batil itu. Itu kata-katanya. Jangan sampai mengatakan Allahumma arina haqqo haqqo saja. Kenapa? Kalau seandainya kita hanya meminta pada Allah, ya Allah perlihatkan yang hak adalah hak, tapi tidak meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan menumbang atau mengangkat yang hak itu. Berapa banyak orang yang tahu hak tapi tidak berada di dalamnya. Tahu yang hak tapi tidak berada di dalamnya. Dan Allah telah tunjukkan kepada kita yang batil adalah batil. Justru kita, naudzubillah, malah membela yang batil itu. Malah menutupi yang batil itu. Kenapa? Itulah lengkap dari Rasulullah SAW. Doa, berikan kepada kami kemampuan untuk menata. Melihat yang hak adalah hak. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjunjung yang hak itu. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk melihat, memilih, memilah mana yang batil adalah batil. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk menumbangkan, menumpas yang batil itu. Dan ini pun serempak seluruh bangsa Indonesia, muslimin, muslimat, berdoa seperti itu. Satu saja warga negara Indonesia yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja aman Indonesia ini. Satu saja, Masya Allah. Jadi punten, siapa tahu makmurnya, nyamannya negeri ini adalah berada dalam lisan doa-doa para jamaah yang sekarang ada menghadiri dan menyaksikan Damai Indonesiaku ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Rob. Terima kasih. Abi, selanjutnya Kiai, bagaimanakah hukum bagi pendusta dalam pandangan Allah? Ya, kalau di Al-Quran jelas banget mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik bidarkil asfali minan nar, di lapisan paling bawah. Dan berkali diceritakan ciri-ciri orang munafik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Di antaranya yang paling pasti adalah ketika dia berdusta. Dia berdusta karena akan mendatangkan bencana pada banyak orang. Karena itu hukuman kalau dalam Al-Quran di sisi Allah udah jelas. Mereka akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kita lihat sekarang. Mana ada kita punya rencana untuk mengetahui para penegak hukum terlibat dalam perbuatan kesalahan. Kebohongan mereka kita nggak tahu. Tapi akhirnya diungkap secara nasional. Ketahuan mereka punya kesalahan. Ente pikir Allah biarkan ente berbuat kesalahan karena mencilakai banyak penduduk Indonesia. Dengan kebohongan-kebohongan yang mereka tutupi. Dibuka, artinya dipermalukan secara nasional.
dan bahkan sampai semua anak keturunannya akan dicatat dalam sejarah. Dia mempunyai orang tua yang telah berkhianat pada ibu pertiwi, pada negeri ini. Sehingga semua orang mengetahui dan itu adalah hukuman dihinakan oleh Allah di urusan dunia. Maka jangan pernah engkau berdusta dalam urusan yang apalagi berkepentingan buat orang banyak. Karena di antara mereka jangan-jangan ada para aulia, para kekasih-kekasih Allah yang mereka di tengah malam kemudian gelar sejadah, mengangkat kedua tangannya berdoa untuk kebaikan negeri ini. Engkau berhadapan dengan mereka orang-orang yang menghidupkan malam dan mereka doanya tidak ditolak. Itulah kemudian kenapa kemudian sekarang banyak terungkap yang kita rasanya gak masuk akal. Kan mereka yang paling tahu tentang hukum, tetapi kemudian mereka melanggar. Tadi ditanyakan sampai ada hakim agung. Ya Rob, kalau orang-orang yang paling tahu tentang hukum di negeri ini mampu melakukan sebuah tanda kutip atau bahkan nyata pengkhianatan terhadap hukum, lalu mana lagi yang bisa kita percaya? Maka butuh lantunan doa secara serempak supaya negeri ini dihadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah. Dan kita nggak boleh putus asa. Masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang mereka dedikasikan hidupnya, matinya untuk kesejahteraan negeri ini. Kita perlu menjadi orang-orang optimis. Kita bisanya dengan doa. Mereka yang kemudian akan berperang dalam tanda kutip, membersihkan negeri ini dari para pengkhianat. Pengkhianat yang merugikan negeri ini, merugikan dan menganiaya rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ingatan buat para pemirsa semuanya. Kita punya doa. Kita doain pemimpin-pemimpin kita buat negeri ini. Semoga dipilihkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang kemudian berpikir siang dan malam buat rakyatnya. Bukan rakyat disuruh berpikir buat kebahagiaan pemimpinnya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita di hari ini. Terima kasih Abi, Kiai Syarif, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah akan memberikan penyadaran kepada kita. Ingatlah, kita yang beriman tentu saja kita meyakini bahwa janji Allah dengan surganya adalah sesuatu yang tidak mungkin kita beli dengan uang yang kita miliki. Maka jangan pernah kita membeli neraka tentu saja dengan apa yang kita miliki saat ini dengan melakukan kedustaan. Sekali lagi jangan pernah berdusta dan insya Allah dengan kita dekat dengan Allah maka Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk menjaga kualitas keimanan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 16 Oktober kami akan menghadirkan Ustazah Yati Priyati dan Ustazah Syifa Nur Fadilah dengan tema tanda-tanda penghuni surga. Agung Sulhak dan kerabat kerja yang bertugas pendukung acara ini, Salam Wadi Maur tentu saja kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hindari kami dari perbuatan berdusta yang merugikan banyak orang. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang menyayangi rakyatnya, yang mereka menjaga lisannya dari perbuatan dusta. Ya Allah, hadirkan buat negeri ini pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mereka rela berkorban apapun untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang hidup bersamamu
kesetiaanku tulus untukmu hingga